البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna Fath Al-Qadasi hafizahullahu taala. 12 itu ya. Tentang huruf yang dilafatkan tidak nampak, huruf yang ditinggalkan tidak nampak, namun yang sebelum perubahan itu sohaif, yang ba'dal ibdal sohaif, dan itu yang biasa kita pakai sohaif. Sebelumnya itu adalah ya dia sohaif. Namun dulu-dulunya pelafatannya macam apa dan apa yang ditinggalkan ini dikasih kosong karena ada khilaf. Sebenarnya dulu huruf apa itu? Cuma yang ma'ruf adalah bacanya adalah sohaif dan sebelumnya adalah sohaif. Cuma dulunya bagaimana awal pertama kalinya huruf yang apa? Nah, ini ada khilaf, maka dikasih kosong aja. Baik, ini adalah apa? Jam'u sahifah, lembaran-lembaran itu. Kemudian untuk yang ketiga, contoh untuk yang huruf yang dilafatkan hamzah, yang ditinggalkan, yang tidak lagi dipakai adalah alif. Contohnya qalaid. Kalau kita baca hampir tak ada bezanya kan? Dengan apa? Yang setelah iddal, qalaid. Tapi kalau ditulis asalnya adalah alif, berubah jadi hamzah di situ. Nah, di sini ada perbedaan antara alif dan hamzah. Sementara dalam praktek sehari-hari seringkali ini sama alif dan hamzah. Cuma apa? Hamzah ada dua, hamzah wasol dan hamzah apa itu? Qata'. Yang dimaksudkan hamzah sekarang adalah hamzah qata'. Baik. Cara bacanya untuk kita hampir sama aja kan? Qalaid dengan qalaid. Qalaid dengan qalaid. Nah, ini nanti dibahas kalau kita misalkan apa masuk ke qiraah Qalun dan qiraah Warsh itu, dan juga apa qiraah Duri dibahas itu. Kalau qalaid jelas itu hamzahnya qalaid. Tapi kalau yang sebelumnya ini qalaid, seakan-akan ada ya tapi tidak sampai ke ya, tidak sampai qalaid. Baik. Qiraat ini berbeza, maknanya adakah Jibril membacakan Quran terus? Betul. Yaitu apa? Prakteknya adalah hadis muttafaqun alaih, yaitu apa? Jibril turun membawa Al-Qur'an itu dengan 7 bahasa, yaitu bahasa Arab semuanya. Baik, maka perbezaannya agak terasa. Masing-masing kabilah dikasih apa? Dikasih bantuan untuk membaca sesuai dengan bahasa yang mereka pahami, tapi semuanya Arab. Cuma kemudian di ardul akhir disatukan agar tidak terjadi perpecahan, dan memang kenyataannya apa? Sempat terjadi perpecahan di zaman siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq ketika pasukan perang sampai apa di Azerbaijan, lalu masing-masing karena pasukan perang dulu nggak sama seperti sekarang, dulu rajin baca Quran, ternyata masing-masing apa alirannya lain-lain sehingga hampir perang. Baik, maka kemudian Hudzaifah dari Azerbaijan kembali ke Madinah mengatakan ya Amirul Mukminin adrik hadhil ummah. Kalau nggak salah ini masa pemerintahan Umar ya. Baik, iya Umar. Kemudian apa? Memerintahkan untuk di Umar atau Utsman kah? Kalau yang Utsman masa itu Utsman, Azerbaijan. Kemudian apa? Disatukan di masa itu dengan dipimpin oleh Zaid bin Sabit itu. Menjadi apa? Semuanya kembali ke qiraah Quraisy. Namun ternyata memang apa? Quraisy sendiri ada beberapa nada, beberapa alur sedikit, tapi tidak sampai berubah banyak. Seperti ini, hamzah dengan alif, pola-pola macam itu. Adanya Jibril bila membaca kepada Rasulullah itu, kalau ada 13 surat dibaca begitu. Boleh jadi, tapi apa? Nabi mengatakan 7 aja, 7, nggak lebih. 7 surat didengar kali satu persatu didengar Rasulullah. Oh, memang Rasulullah punya kemampuan itu. Lalu Rasulullah ngajari masing-masing kabilah dengan apa? Dengan sesuai yang mereka pahami. Makanya beza antara qiraah Umar dengan qiraah Hisham bin Hakim bin Hizam waktu itu. Rasulullah mengatakan kilakum muhsin, kalian berdua sama-sama berbuat baik. Rasulullah dapat wahyu pun dia macam hebat. Allah bagi ilham gitu kan. Iya. Ya mampu gimana menghafal 7 qiraah langsung. Kita harus bertahun-tahun untuk gitu-gitu tuh. Iya, nabi-nabi. Tapi maknanya tidak sampai berbeda jauh untuk yang qiraah yang terakhir. Qiraah terakhir dalam artian satu huruf
kemudian dibaca di seluruh dunia jadi 7 qiraat. Perbezaannya sedikit sekali aja dibandingkan dengan yang dulu-dulu. Sekarang sudah satu, yaitu hurufnya boleh dikatakan sama, pola susunan hurufnya, tinggal harokatnya dan ibdalnya ini yang beza sedikit-sedikit, dan itu tidak masalah. Baik, kita kembali, ini contoh antara alif dan hamzah di situ. Cara bacanya bisa tapi agak samar-samar perbezaannya. Kemudian kalau yang dilafatkan berupa alif, yang dilafatkan ya betul ya, berupa alif, sementara yang ditinggalkan adalah hamzah, yaitu kebalikannya. Contohnya adalah adamu. Jadi apa? Adamu. Semula adamu. Ini pun alal khilaf. Bagi yang mengatakan bahwasanya Nabi Adam itu adalah Arab, maka nama beliau adalah Arabi, dan itu bukan mustahil. Memang yang Allah pilih ini bahasa tertua, yaitu bahasa Arab. Baik, memang ada khilaf. Apakah Adam ini bahasa Arab, berarti wazan af'alu? Baik, dan itu sesuai karena apa? Dari apa itu adima ya'dumu, yaitu apa? Kesesuaian. Makanya sesuai antara Adam dan Hawa, dan manusia memang saling sesuai biasanya. Baik, makanya jadi apa itu adama. Kemudian apa? Untuk dipermudah jadi adama. Hamzah menjadi alif. Allah pun bagi, Allah bagi kan? Oh, jelas itu Allah yang bagi. Bukan ayah dan ibunya. Nggak punya ayah, nggak punya ibu. Jelas Allah yang bagi. Kenapa tadi? Alif 2 itu jadi tanda mat di atas Adam. Iya, nah, akhirnya ya itu memang akhirnya apa? Diidghamkan. Jadi apa? Adam. Adam ini dilahirkan, dicipta masuk berapa? Wallahu alam. Jelas awal diciptakan berarti baru ada. Jadi kita sudah besar bukan lagi. Iya, tapi jelas itu baru itulah umurnya. Bahwa umur dunia 900. Cuma kemudian berapa lama beliau di surga itu wallahu alam, tak tahu. Nggak mungkin baru dicipta kemudian langsung taat pada iblis, langsung kemudian padahal sudah tahu tadi iblis nggak mau sujud, tahu-tahu dibujuk iblis mau langsung masuk neraka, langsung apa? Turun. Itu nggak mungkin. Jelas sudah sekian lama. Dan kita nggak tahu jarak antara beliau diciptakan, lalu masuk surga, lalu merasa kesepian, lalu diciptakannya Hawa, ini berapa lama, kita tak tahu. Berdasarkan apa yang disebutkan oleh para mufassirin. Jelas semuanya ada waktu, boleh jadi lama di sana. Dapat seni itu kan, Betul. Ya, jelas, itu takdir dari Allah, semuanya ditakdirkan oleh Allah. Makanya sebelum, yaitu apa, Adam, 40 tahun sebelum Allah menciptakan Adam, Allah sudah menulis di dalam kitab Taurat bahwasanya Adam fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Itu ada lafaz itu dalam Taurat. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dan hadisnya sahih. Jadi memang sebelum Adam diciptakan selama 40 tahun itu, sejarah itu memang sudah ada tulisan takdir. Memang dia nanti akan berbuat maksiat untuk diturunkan ke bumi karena memang dia diciptakan untuk apa? Untuk menjadi khalifah di bumi, bukan untuk di surga. Maka harus ada sebab untuk kenapa dia sampai keluar. Allah Ta'ala bagi peluang pada Adam untuk bergembira dengan surga. Betul. Diberi tugasan besar. Betul. Susah payah. Dan itu lebih menguatkan jiwa. Sudah tahu surga, sudah menikmati, tahu-tahu masuk ke bumi, maka apa? Turun ke bumi, maka sudah betul-betul zahid sudah Nabi Adam. Tidak suka dengan dunia. Beliau sudah tahu surga, jelas dunia nggak dianggap apa-apa. Ya, yang susah orang macam kita, belum pernah lihat surga. Makanya cinta dunianya memang apa? Berat sekali orang macam kita. Tapi ujian kita lebih susah pada sebelum nampak surga, jadi pahalanya lebih besar lagi. Ya, itu mungkin dari satu sisi. Jelas cabaran untuk Nabi lebih besar. Jelas para Nabi karakternya apa itu? Kadar imannya lain, maka cabarannya jelas lebih besar. Kita sesuai kadar kita. Baik, tak apa, kita lanjutkan dulu. Kemudian kata beliau, tursamu fil imla'i Adam. Ditulis di dalam imla, dalam apa itu? Imla pendiktian, kalau orang Indonesia bilang ya. Cara penulisannya adalah Adam. Cukup satu alif ditambah dengan mat yang panjang sekali itu. Adam. Iya. Kemudian yang berikutnya, huruf yang dilafatkan ya. Huruf yang ditinggalkan adalah hamzah. Contohnya adalah i'manun. Menjadi apa? Imanun. Karena dari apa? A'mana yu'minu i'manan. Jadi
Amana yu'minu imanan. Nah, ini untuk mempermudah. Makanya qalab ibdal itu mempermudah. Semula hamzah, ini berat dibaca, kemudian dirubah jadi ya sehingga ringan, iman. Baik. Nggak ada catatan di mulahadhatnya. Kemudian yang diucapkan adalah wawu. Huruf yang ditinggalkan adalah hamzah. Contohnya utumina. Jadinya apa? Utumina. Nah, ini lebih ringan di tenggorokan kita, di lidah kita juga ya. Catatan kakinya apa? Catatan sampingnya. Idza budi'a biha. Ini apabila dimulai dengan alif, memang cara membacanya. Sejak awal langsung kita baca utumina. Titik. Wa amma fi halid daraj, adapun dalam situasi berjalan, yaitu sebelumnya ada kalimat, ada kata-kata fa ta'udu hamzah, maka dia kembali ke hamzah. Misalkan apa? Di depannya kita kasih wa idza. Berarti apa? Bukan wa idza utumina, bukan, tapi wa idza tumina. Nah, maka wawunya kembali ke hamzah lagi. Makanya di atas wawu ada hamzah kecil di situ. Kalau sendirian utumina, kalau depannya ada kata-kata yang lain maka kembali ke hamzah wa idza tumina. Kemudian yang berikutnya, ini harus sabar ya, menambah wawasan satu-satu ini, kasih contoh. Iya, sikit-sikit. Ya, yang dilafadzkan ya, yang ditukar adalah alif. Contohnya maso. Ah, ini enggak terbaca, makanya memang wajib diibdal. Maso biha. Nah, ini susah kita gimana cara bacanya. Sebelum kita masuk ke hak, baknya ya walaupun di kasroh itu makhraj lidah kita, makhraj bibir kita itu membentuk apa? Pola alif yang di fathah, dan ini memang tak mungkin terbaca. Masobiha. Di dalam telinga itu, di telinga tidak terdengar, namun dari pola mulut itu nampak, dan ini menyusahkan. Maka langsung dirubah ya saja. Masobiha. Tanpa mulut kita menampilkan makhraj alif di situ. Baik. Kenapa demikian? Karena asalnya memang apa? Setelah dilihat dari apa? Wazan. Ini alal khilaf tentang wazan mamnu' minas shorof yang akan dibahas di dalam apa? Kitab Mumti' di akhir-akhir itu. Kata beliau ini inda jam'i misbah ala hayati mafa'il. Dalam apa? Pola mafa'il. Masobih, misbah jadi masobih. Baik. Sementara sebenarnya adalah apa? Kita lihat asalnya itu setelah ba adalah alif. Makanya makhrajnya makhraj alif. Namun apa? Namun langsung dirubah karena memang ini akan menyusahkan, sehingga apa? Dirubah jadi ya. Makhrajnya berubah dari makhraj ya. Agar sesuai dengan apa? Kasroh. Kita tahu mufradnya baknya itu di fathah, makanya matnya itu yang sesuai adalah dengan alif. Sekarang ketika dijamakkan ternyata makhrajnya itu baknya itu di kasroh, sehingga apa? Kalau alifnya itu tetap dibiarkan di situ, ini tidak sesuai, maka dirubah menjadi teman dekat dari kasroh, yaitu ya, masobih. Nah, ini membahas masalah sejarahnya kenapa berubah jadi itu, dan ini sering nanti kita akan membahas itu. Maksudnya kalau kita memperdalam masalah sorof, akan bicara masalah sejarah memang bagaimana perubahannya itu. Kemudian al-ya, cara pengucapannya. Huruf yang ditinggalkan adalah wawu. Contohnya rodiwa. Cara pengucapannya rodiya. Asalnya wawu. Buktinya apa? Ketika dibuat masdar apa itu? Ridwanun. Wa ridwanum minallahi akbar. Baik. Makanya manakala dia itu masdarnya adalah wawu, yaitu apa? Ridwan, taulah kita bahwasanya lamul fi'ilnya adalah wawu memang di situ. Namun pengucapannya tentunya susah karena sebelumnya itu kasroh, maka dicari huruf yang sesuai dengan kasroh, yaitu ya. Jadi radhiya. Iya. Walaupun ada masdar kedua, yaitu apa? Ridhaun atau ridon, tayyib. Namun ini masih dia belum kembali ke asalnya, alifnya di situ. Asalnya memang apa? Wawu, radiwa. Ini dia bagi mudah nah. Intinya adalah apa? Shorof itu untuk mempermudah.
Sambil menjelaskan kenapa perubahannya ke situ. Oh, sebenarnya begini. Ini menteri kamu yang pening kalau kita simak ini. Memang apa? Perlu belajar dan perlu bimbingan memang. Baik. Yang berikutnya, cara pelafatannya adalah dengan ya, sementara huruf yang ditinggalkan adalah wawu juga. Misalkan apa? Inqiwadun. Jadi inqiyadun. Nah, dengan apa? Yaitu dengan ya. Karena yang sebelum wawu di situ dikasrah, maka yang sesuai memang ya dia. Apakah memang huruf ketiganya itu lamul kalimahnya memang wawu? Iya. Dari apa? Dari qaudun dan qawadun. Baik. Memang dia wawu memang. Iya, betul. Baik. Kemudian dirubah jadi ya. Insya Allah kita habiskan mana? Sampai sini kah? Atau tambah sedikit? Tambah sedikit ya. Huruf-hurufnya nggak diketahui, namun apa? Langsung sekalian. Sebelum penukaran itu diwarun. Ketika sudah ditukar, jadi apa? Diyar. Tayyib. Tayyib. Iya, jamak dari dar, yaitu negeri atau rumah. Asalnya adalah wawu. Buktinya apa? Jamak yang lain apa? Dur. Iya, dur. Tayyib. Daro, ya duru. Durun. Dan apa itu? Diyarun. Mufradnya adalah dar. Jamaknya adalah diyar atau dur. Ya, katakan apa? Ini adalah jamak dari dar. Iya, salah satu jamaknya adalah dar. Mufradnya dar. Salah satu jamak dari dar adalah diyar. Boleh diyar, boleh dur. Durus sunnah. Yaitu apa? Banyak negeri sunnah. Boleh, boleh. Baik. Oh ya, masdar dari inqada yang qadu, yaitu mematuhi. Masdarnya yang Bukan, yaitu apa? Inqiyad ini masdar dari inqada yang qadu. Yaitu inqad fi'il madhi, inqada yang qadu. Qada artinya memimpin, inqada yaitu patuh, mematuhi. Demikian pula yang setelahnya diyar, ini adalah jamak dari dar. Baik. Kemudian kita ambil dua lagi coba. Apa ini? Sebelumnya adalah a'tautu. Kemudian setelah dirubah jadi a'taitu. Nah, ini lebih sesuai, lebih senang di lidah kita, bukan a'tautu, tapi a'taitu. Baik. Dan ini sama'i. Asalnya adalah wawu. Baik. Bagaimana cara kita tahu asalnya adalah wawu? Ini agak panjang ceritanya itu. Apa namanya? Asal katanya itu. Dari apa? A'to yu'ti ato'an. Ato'an asalnya adalah atowan asalnya. Ini yang cabaran belajar bahasa Arab simak ini. Memang. Tidak ada kias. Iya. Sambil jalan kita mulai memahami pola-pola itu. Baik. Bukan iya lebih mudah daripada wawu. Memang jelas. Wawu itu sikolnya berat sekali. Makanya dari sisi maknanya dia juga makna yang paling berat. Seperti apa? Syakur. Syakur ini sangat mensyukuri. Daripada apa? Daripada syakir. Syakir sendiri sangat bersyukur. Syakir itu bersyukur. Orang yang bersyukur. Syakur, syakir itu sangat bersyukur. Kalau syakur itu paling bersyukur. Wawu itu terkuat. Abdul Syakur. Ewa. Baik. kalau tengok dengan huruf asal bukan selalu tengok di masdarnya. Itu salah satu cara. Betul. Itu cara yang sangat membantu. Cara yang kedua adalah lihat ketika ditasghirnya. Intinya apa? Semakin kita banyak menghafal tasrifnya, kita akan mencoba. Kalau di sini jumpa tidak, di sini jumpa tidak. Kadang dijumpai di banyak tempat, kadang hanya dijumpai di masdar. Kadang hanya dijumpai di tasghir, kadang hanya dijumpai di masdar yang kedua. Kalau masdar pertama tidak dijumpai. Maksudnya inqiyad tak ada waw. Kenapa? Yang inqiyad masdarnya tak ada waw. Kalau kita nak tengok masdar dari huruf asal. Enggak ada. Kalau di kamus langsung apa? Inqiyad dia. Tapi sebenarnya ketika diteliti sejarahnya dia wawu di situ. Dari apa? Qada yaqudu. Karena apa? Memang apa tadi ana salah baca kah? Salah bicara kah? Itu apa? Ainul kalimahnya adalah wawu. Iya, ainul kalimah di sini. Dari apa? Qada yaqudu. Iya, wawul kali apa?
ainul kalimahnya adalah wawu. Makanya ketika dia dikasih apa itu ziyadah alif dan nun wazan infial, jadi apa? Inqiwadun. Kemudian berubah jadi inqiyadun. Iya. Alif dan nun. Iya. Seperti wazan infialun. Wada yaqudu ini memimpin. Iya. Inqiwa. Inqada artinya adalah terpimpin, yaitu mematuhi. Mematuhi. Baik. Kemudian kita ambil satu lagi ini. Miuzanun. Nah, ini sudah susah lidah kita. Walaupun untuk kita mungkin senang ya, tapi jelas kita lebih suka yang lebih menyenangkan lagi. Jadi apa? Saudari dari kasroh adalah ya, maka wawunya dirubah jadi ya, yaitu mizanun. Baik. Apakah memang asalnya yaitu faul kalimah memang wawu? Betul, yaitu apa? Wazana yazinu. Baik, makanya memang asalnya pakai wawu dia, wazana yazinu, seperti wa'ada yaitu. Baik. Banyak ada perkataan yang dimani ini. Seperti apa tadi? Wa'ada yaitu berjanji. Masdarnya apa? Wa'dun dan mi'adun. Masdar miminya mi'adun. Asalnya mi'adun. Ini juga sama. Mi'zanun. Jadi mizanun. Macam air mak. Jadi miak jamak ada. Nah, iya betul. Kalau itu jelas sama memang itu. Ini kepala cari kamu tak jumpa ya. Kalau kita kamus tercetak tidak jumpa, kita harus apa? Menelpon kamus berjalan. Nah, itu ahli bahasa Arab langsung, oh ini. Para ulama kita. Nah, mereka kamus berjalan. Kayak ilahuna wallahu a'lam. Tadi juga tanya jam masa ini. Baca buku. Oh, memang ini proses belajar. Di buku ada, kadang di buku tidak ada, tanya cikgunya memang. Buka kerja rumah dulu baru boleh tanya. Ayo.